Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Nur Faida dari alumni UIN Alauddin Makassar. Jadi, pada kesempatan hari ini, saya sebagai pembicara atau penyampai materi. Baiklah, kepada adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Jadi pada kesempatan hari ini, untuk pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini saya bisa menyampaikan materi, kemudian kalian juga bisa menerima materi apa yang saya sampaikan. Oke. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini juga atau pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada adik-adik terkait materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu? Baik, saya akan menjelaskan terkait Al-Quran dan kitab-kitab Allah. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah yang harus kita ketahui itu dulu, yaitu iman. Iman itu apa sih? Iman itu adalah beriman kepada kitab Allah yang artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ada 4 kitab. Ada 4 kitab yang harus kita imani. Yang pertama itu apa? Adik-adik, pertama itu ada Taurat. Kemudian yang kedua ada kitab apa? Kitab Zabur. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Kemudian yang keempat ada Al-Quran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat terkait penjelasan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani, Torah, instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat itu menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Setelah saya menjelaskan terkait pengertian dari kitab Taurat, kemudian ada isi pokok kitab Taurat yang dikenal dengan ada 10 hukum atau ada 10 firman. Yang pertama yaitu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sini juga untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan menyembah berhala. Di sini kita dilarang untuk menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jangan menduakan Allah. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya, sucikan hari Sahabat atau hari Sabtu kalau untuk isi dari kitab Taurat. Kemudian selanjutnya, hormati kedua orang tuamu. Kemudian yang keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. Kemudian 9, jangan bersumpah palsu. Kemudian ke-10, jangan menginginkan milik orang lain. Jadi kitab Taurat di sini ada isi pokoknya yaitu 10. Ini yang harus diimani dalam kitab Taurat. Berarti di sini kita harus mengimani bahwa ini adalah perintah Allah yang harus kita imani dan pedoman bagi umat manusia. Baik, selanjutnya yaitu kitab Zabur. Di sini ada yang tahu kitab Zabur? Zabur itu atau kata Zabur, bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zahara,
ya buru zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Muzamir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutkan Mazmur atau Mazmur yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Jadi Zabur ini yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk diajarkan kepada umat-umat dari Nabi Daud itu sendiri untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengimani pedoman yang menjadi perintah-perintah Allah. Baik, selanjutnya isi dari kitab Zabur itu sendiri. Jadi secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur itu sendiri ada 5 macam, terdiri atas 5 macam. Yang pertama yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Kemudian yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Kemudian yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Jadi, kitab Zabur di sini adalah sebagai nyanyian-nyanyian rohani untuk diajarkan kepada Nabi Daud atau kepada umatnya Nabi Daud alaihissalam terkait atau dijelaskan melalui nyanyian-nyanyian rohani. Di sini mereka menjelaskan bahwa Nabi Daud cara menyampaikan atau memberikan penjelasan kepada umat Nabi Daud itu melalui nyanyian-nyanyian mereka itu sendiri, tetapi mengarah juga pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Yang kita sudah jelaskan itu sudah ada dua yang kita jelaskan terkait kitab-kitab yang harus kita imani. Yang pertama apa tadi? Ya, yang pertama itu ada kitab Taurat. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Kemudian yang saya jelaskan ketiga itu ada kitab Injil. Ada yang tahu itu apa kitab Injil? Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Injil ini juga diturunkan kepada Nabi Isa yang memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di dalam kitab Injil itu terdapat pula keterangan-keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir dan penutup, para nabi dan rasul bersama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kitab Injil ini sudah dijelaskan memang akan ada lahirnya bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selanjutnya bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan cahaya penerangan bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Akan tetapi, kitab Injil dan kitab Taurat itu sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia itu sendiri. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini atau kitab tersebut ditulis menurut versi penulisnya, yaitu ada yang namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau biasa disebut Yohana. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnabas. Isi
isi dari Injil bernama ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang tersebut atau di atas. Bagaimana? Sudah 3 yang kita sudah jelaskan kan? Selanjutnya yang keempat, ini yang terakhir ya. Yang keempat itu ada kitab Al-Quran. Al-Quran biasanya baca kan? Berarti Al-Quran yang kita baca sehari-hari bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran, siapa yang tahu dari Al-Quran? Tahu semua kan? Oke, Al-Quran itu merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur atau secara bertahap. Al-Quran diturunkan itu selama atau lebih kurang 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran itu terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, ada juga yang mengatakan itu. Kemudian 74 sampai atau 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Banyak ya. Kemudian wahyu yang terakhir turun adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah di Padang Arafah. Arafah itu ada ya di sana. Ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang menunaikan haji wadah atau haji perpisahan. Beberapa hari itu sesudah menerima wahyu tersebut, kemudian Nabi Muhammad itu sudah wafat. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu yang memang penyempurna bagi semua kitab-kitab sebelumnya, yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Bagaimana adik-adik semua? Sudah paham kan? Ada beberapa kitab yang sudah kita jelaskan, ada 4 kan, kitab yang harus kita imani, yang harus menjadi pedoman bagi hidup kita itu sendiri, sehingga kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan bermanfaat. Dan semoga penjelasan saya pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat kepada Anda, bisa mengimani kitab-kitab Allah atau mengetahui kitab-kitab Allah yang harus kita imani, dari mulai nabi-nabi sebelumnya sampai nabi terakhir. Kemudian semoga juga dengan ini kalian dapat meningkatkan keimanan kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Ya baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya bisa jelaskan. Kemudian saya mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang menyinggung, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.